menyampaikan materi mengenai teori inflasi. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti konsumsi masyarakat yang meningkat. Selanjutnya ada teori inflasi. Teori inflasi ini ada 4. Yang pertama, teori kuantitas. Teori ini dapat dilihat dari segi jumlah uang yang beredar dan psikologi atau harapan masyarakat mengenai kenaikan harga-harga di masa yang akan datang. Yang kedua, teori Keynes. Teori ini dilihat dari segi permintaan melebihi jumlah uang yang tersedia. Yang ketiga, teori strukturalis. Teori ini disebut juga dengan teori inflasi jangka panjang. Dilihat dari kekakuan struktur ekonomi. Yang keempat, markup model. Dalam teori ini ditentukan oleh 2 komponen, yaitu yang pertama cost of production, yang kedua profit margin. Apabila ada kenaikan antara 2 komponen, maka harga jual komoditi di pasar juga akan meningkat. Materi selanjutnya yaitu faktor penyebab inflasi. Faktor penyebab inflasi ada 5. Yang pertama, natural inflation dan human error inflation. Natural inflation merupakan inflasi yang terjadi karena sebab alamiah di mana manusia tidak mempunyai kekuasaan dalam mencegahnya. Untuk human error inflation merupakan inflasi yang terjadi karena kesalahan dari manusia itu sendiri. Faktor penyebab yang kedua yakni expected inflation dan unexpected inflation. Expected inflation merupakan tingkat suku bunga real sama dengan tingkat suku bunga nominal. Sedangkan unexpected inflation merupakan tingkat suku bunga nominal belum merefleksikan kompensasi. Faktor penyebab yang ketiga yakni demand pull dan cost push inflation. Demand pull terjadi karena perubahan di sisi permintaan, sedangkan cost push inflation merupakan inflasi yang terjadi karena adanya perubahan di sisi penawaran. Faktor penyebab yang keempat yakni spiraling inflation. Spiraling inflation ini diakibatkan inflasi sebelumnya, dan inflasi sebelumnya ini disebabkan inflasi sebelumnya lagi. Faktor penyebab inflasi yang terakhir atau yang kelima yakni imported inflation dan domestic inflation. Imported inflation merupakan inflasi yang terjadi di suatu negara di mana inflasi tersebut berdampak pada negara lain. Sedangkan domestic inflation merupakan inflasi yang terjadi di suatu negara yang tidak begitu berdampak di negara lain. Selanjutnya yakni macam-macam inflasi. Menurut tim Pusat Pendidikan dan Studi Kebangsaan Terawan BI, terdapat 2 hal mengenai inflasi. Yang pertama, disagregasi inflasi, dan yang kedua, inflasi berdasarkan bobot inflasi. Yang pertama, disagregasi inflasi, terdiri dari inflasi inti dan inflasi non-inti. Inflasi inti merupakan inflasi yang dipengaruhi faktor fundamental, seperti interaksi antara permintaan dan penawaran, nilai tukar rupiah yang tinggi, dan harga komoditi internasional yang naik. Untuk inflasi non-inti merupakan inflasi yang dipengaruhi selain faktor fundamental, yang terdiri dari inflasi volatil food, di mana inflasi ini dipengaruhi shock dalam kelompok bahan makanan, seperti gagal panen dan gangguan hama penyakit yang bisa menimbulkan inflasi. Untuk yang kedua, inflasi administered price. Inflasi ini dipengaruhi shock berupa kebijakan harga-harga, seperti kenaikan harga BBM, kenaikan tarif listrik, dan kenaikan tarif angkutan yang bisa menimbulkan inflasi. Selanjutnya, macam inflasi berdasarkan bobot inflasi ada 4, yakni inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi kurang dari 10% per tahun. Inflasi sedang terjadi antara 10% sampai 30% per tahun. Inflasi berat terjadi antara 30% sampai 100% per tahun, dan hiperinflasi terjadi lebih dari 100% per tahun. Materi selanjutnya yaitu pengendalian inflasi. Untuk dapat mengendalikan terjadinya inflasi, maka kebijakan yang tepat digunakan adalah kebijakan ekonomi berupa yang pertama, kebijakan fiskal, kedua, kebijakan moneter, dan yang ketiga, kebijakan ekonomi lainnya. Yang pertama, kebijakan fiskal, yaitu meliputi langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat atau keseluruhan dalam perekonomian. Untuk mengatur inflasi, pemerintah dapat melakukan kebijakan fiskal berupa mengurangi pengeluaran pemerintah dan menaikkan tarif pajak. Yang kedua, kebijakan moneter. Dengan kebijakan moneter, pemerintah dapat mempengaruhi jumlah uang beredar
dan bisa mempengaruhi tingkat bunga yang berlaku di pasar uang. Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu 1. Kebijakan pasar terbuka, yaitu dengan cara menjual surat Bank Indonesia atau SBI. Yang kedua, kebijakan diskonto, yaitu dengan cara menaikkan suku bunga. Yang ketiga, kebijakan cadangan kas, yaitu dengan cara menaikkan cadangan kas minimum. Yang keempat, kebijakan kredit selektif, yaitu dengan cara memperketat syarat-syarat pemberian kredit kepada pengusaha. Dan yang terakhir, signery, yaitu dengan memotong nilai mata uang dalam negeri jika negara itu mengalami hiperinflasi. Kemudian, kebijakan ekonomi lainnya, yaitu merupakan kebijakan yang tidak berhubungan dengan finansial pemerintah maupun jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama, mendorong pengusaha menaikkan hasil produksinya. Yang kedua, melarang adanya penimbunan garam. Dan yang terakhir, menetapkan harga maksimum. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.